Balai Pustaka bekerja sama dengan audiobuku.com mempersembahkan Drama Satu Babak, Awal dan Mira. Karya Utuy Tatang Sontani. Diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Dibacakan oleh Joyce Pitaloka. Selamat mendengarkan. Awal dan Mira. Peristiwa ini terjadi pada suatu malam dalam tahun 1951 di depan kedai kopi kepunyaan seorang perempuan cantik bernama Mira. Yang dimaksudkan dengan kedai kopi kepunyaan Mira itu sebenarnya serambi muka dari rumah Mira yang dibangun jadi kedai kopi. Dan rumah Mira itu rumah bambu, kecil tapi masih baru, letaknya menghadap ke jalan, didirikan di atas bekas runtuhan rumah batu yang hancur oleh peperangan, terpencil jauh dari keramaian. Entah kapan rumah itu didirikan di sana, entah mulai kapan pula serambi muka rumah itu dibangun jadi kedai kopi. Tetapi yang sudah pasti, kedai kopi Mira itu, seperti juga kedai-kedai kopi yang lain, selain dialati oleh perabotan-perabotan yang bersangkutan dengan keperluan penjualan kopi, di sana juga ada disediakan barang-barang dagangan yang sudah biasa dijual di kedai kopi. Ada kue-kue, ada limun, ada sigaret, keretan, dan sebagainya. Dan seperti juga kedai-kedai kopi yang lain, di depan kedai kopi Mira itu pun ada bangku panjang tempat duduk para pembeli, dan antara ruangan kedai dan bangku panjang itu terhalang oleh meja dan rak dagangan setinggi dada dan tidak ada pintu. Malam itu, pukul 9 lebih. Mira yang cantik asik menyulam di belakang dagangan, di bawah lampu listrik, hanya kelihatan dari dada ke atas. Ibunya, perempuan sudah berusia lanjut, ada di luar ruangan kedai, asyik mengatur-atur penempatan dagangan. Dan di depan kedai, di atas bangku, duduk seorang laki-laki masih muda menghadapi gelas kopi di atas meja. Laki-laki itu menghabiskan kopinya, kemudian menyerahkan uang kepada Mira, seraya katanya, "Kembali setalen." Tetapi Mira yang duduk di belakang dagangan tidak mengasih uang pengembalian. Setelah menerima uang dari laki-laki, asyik lagi saja ia menyulam. "Mana kembalinya?" tanya laki-laki. "Bah," jawab Mira. "Loh, setalen ya setalen." "Betul, setalen itu setalen," kata Mira lagi. "Tetapi tidakkah Tuan merasa bahwa Tuan terlalu lama duduk di sini? Terlalu lama melihat wajahku?" "Melihat wajahmu mesti bayar." "Mengapa tidak?" balas Mira pula. "Memangnya istrimu di rumah cantik seperti aku?" Laki-laki itu kebingungan. Tetapi akhirnya ia bangkit berdiri, seraya katanya, "Kalau memang mesti, ya apa boleh buat." Dan dengan tidak menoleh lagi, ia terus berjalan meninggalkan kedai, pergi ke arah kanan. "Setalen saja dihitung," kata Mira setelah laki-laki itu jauh berjalan. "Disangkanya kita akan mengasihati kepada orang sekarang." "Maklum, sekarang sudah bulan tua, Mira," kata ibunya. "Sudah 3 malam berturut-turut kita kekurangan pembeli. Rupanya orang sudah pada kehabisan duit." Dan setelah berkata demikian, orang tua itu terus melihat ke arah jauh ke sebelah kiri. "Sepi juga," ujarnya lagi. "Kulihat hanya ada seorang laki-laki yang berjalan menuju ke sini." Tetapi tiba-tiba ia terkejut. Dan katanya tergopoh-gopoh, "Mira, orang itu kiranya Den Awal." Dan mendengar itu, Mira yang duduk di belakang dagangan terkejut pula. Bergegas ia meninggalkan tempat duduknya, membungkuk-bungkuk memasuki pintu ke dalam rumah yang ada di sampingnya sebelah kiri, seraya katanya kepada ibunya, "Katakan saja saya tidak ada." Laki-laki yang bernama Awal itu
berumur antara 27 dan 30 tahun. Badannya kurus, rambutnya gondrong tidak dipelihara. Dan dia datang ke depan kedai dengan langkah lesu terhuyung-huyung. Berat bunyi suaranya yang diperdengarkan di depan Ibu Mira. Mira, ada, Bu. Tidak ada, Den, jawab Ibu Mira. Entah pergi kemana. Sudah lama. Lama juga. Awal yang berbadan kurus itu lesu, duduk di atas bangku. Duduk membelakangi dagangan. Kemudian memperdengarkan lagi suaranya yang berat. Kapan anak ibu itu berhenti mempertahankan? Mempertahankan? Tanya Ibu Mira. Mau disebut apa lagi? Kalau selama saya sakit, meskipun berkali-kali saya mengirim surat ke sini, minta supaya Mira sudi menengok saya ke rumah, tetapi dia tidak pernah datang. Dia banyak urusan, Den. Banyak urusan? Ya, sekarang saya memaksa diri saya datang ke sini, dia tidak ada.